Welcome to Dusun Tunggul. Halo teman-teman semua dimanapun kamu berada. Admin mengucapkan terima kasih atas segala bentuk apresiasi dan dukungan kamu semua untuk channel ini. Kali ini admin akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pernikahan Gaib. Jogja selalu menjadi pilihan pertamaku untuk menikmati liburan. Aku dan sahabatku Arthur tiba di Bandara Adi Sucipto Jogja pukul 9 pagi dan langsung menuju hotel di dekat salah satu kampus ternama di sana. Arthur adalah sahabatku sejak SMA. Dia berasal dari Sumatera yang merantau ke Bandung untuk melanjutkan sekolah SMA-nya di sekolahku. Kami sempat terpisah saat kuliah karena aku memilih kuliah di Bandung sedangkan Arthur melanjutkan studi di kota asalnya. Dan kini, aku bersama Arthur sudah memiliki perusahaan kecil yang kami bangun sejak 3 tahun yang lalu. Baru saja tiba di lobi hotel, mataku sudah dimanjakan oleh wanita cantik bergaun merah yang membawa setangkai bunga mawar berjalan menaiki tangga yang tidak begitu jauh dari meja resepsionis. Wajahnya cantik sekali, rambutnya yang ikal terlihat tebal dan hitam. Dia tersenyum padaku dengan manis sekali. Aku lalu membalas senyuman itu. "Gila lu ya, senyum-senyum sendiri. Tuh kasih KTP lu buat jaminan," kata Arthur padaku yang kemudian dia menuju tempat duduk di lobi hotel. Kami berdua menggunakan mobil sewaan yang disediakan oleh hotel itu. Aku dan Arthur melewati hari pertama liburanku dengan menjelajahi kawasan Malioboro dari siang hingga malam. Di perjalanan pulang menuju hotel, aku teringat dengan si wanita bergaun merah tadi. Mungkinkah si wanita itu masih stay di hotel? Pikirku. Aku terbangun di tengah malam karena aku dengar suara gamelan yang begitu keras hingga mengganggu tidurku. Kulihat Arthur sudah lebih dulu bangun dan berjalan keluar kamar. "Mau kemana, Tur?" tanyaku. Tapi Arthur tak menjawab dan berlalu pergi sambil menutup pintu kamar. Aku yang penasaran lalu bangun dan membuka pintu kamar untuk kembali memanggil Arthur. Aku sedikit terkejut ketika kulihat Arthur sedang berjalan bergandengan menaiki tangga bersama si wanita cantik tadi. Aku kesal, kecewa dan marah sekali saat itu, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Lalu aku membaringkan badanku, mencoba untuk memejamkan mataku. Tak bisa kubayangkan apa yang sedang dilakukan Arthur bersama wanita itu. Lalu tiba-tiba badanku terasa digoyang-goyangkan oleh tangan seseorang yang ternyata itu Arthur. Aku langsung terbangun dari tidurku dan memandang langit-langit di kamar itu sambil membayangkan mimpiku tadi. "Tur, gue mimpi lu semalam pergi sama cewek yang pakai baju merah kemarin," kataku pada Arthur. "Cewek yang mana?" tanya Arthur yang sedang mengemasi barang-barang ke dalam tasnya. "Itu yang kemarin naik tangga pas kita datang," kataku lagi sambil menuju ke kamar mandi. "Cewek yang mana sih?" teriak Arthur lagi. Aku yang di dalam toilet mengacuhkannya dan lalu menyiram tubuhku dengan air. Aku dan Arthur terus berdebat tentang wanita bergaun merah itu selama perjalanan menuju Candi Prambanan. Arthur meyakinkanku jika dia tidak melihat siapa-siapa di hotel itu selain kami berdua. Dan dia menegaskan jika hotel itu terasa aneh karena sangat sepi seperti kuburan. Keadaan tempat wisata candi ini tidak begitu ramai karena memang ini bukan masa liburan dan juga bukan hari libur. Kami lalu mengelilingi semua kawasan candi yang ada dan sibuk bersuah foto di ruangan-ruangan tempat berdirinya arca-arca di candi itu. Cukup lama kami di sana. Setelah sedikit kelelahan, aku sedikit menjauh dan duduk merumput di bawah sebuah pohon yang tidak terlalu besar. Aku duduk menghadap ke arah candi yang megah itu. Dan kulihat Arthur masih asik bersuah foto sendirian di depan candi-candi yang indah itu. Di perjalanan pulang, Arthur terlihat gembira sekali. "Happy amat sih lu," kataku heran. "Iya dong, lu sih tadi main istirahat aja. Gue kenalan sama cewek cantik banget." "Pantesan," kataku mengejek. "Ntar gue liatin fotonya ya," kata Arthur lagi yang katanya dia sempat selfie berdua dengan wanita itu. Sesuai rencana, kami lalu makan di salah satu kafe yang cukup unik di Jogja. Kami juga memesan beberapa makanan yang terlihat unik di menu. Aku terkejut saat Arthur memperlihatkan foto selfie dirinya bersama wanita di candi tadi. Yang ternyata, wanita itu adalah orang yang sama dengan wanita bergaun merah yang aku lihat di hotel kemarin. Kami berdua lalu dibuat penasaran oleh wanita ini. Menurut Arthur yang sempat berkenalan dengan wanita itu, namanya adalah Meranti. Setiba di hotel, aku yang masih penasaran langsung menuju meja resepsionis untuk menanyakan keberadaan si wanita itu.
"Mas yakin tadi ketemu orang ini di candi?" kata petugas hotel sambil melihat hasil foto di HP Arthur. Wajah si petugas hotel yang bernama Yono itu terlihat kebingungan sesaat. "Kalau Mas penasaran, mendingan besok pagi mas-mas ini tanya ke Pak Satpam aja. Dia yang lebih paham soalnya," kata Yono yang sepertinya dia sedikit ketakutan melihat foto itu. Malam itu aku dan Arthur tidak bisa tidur. Kami sibuk dengan HP kami masing-masing di tempat tidur hotel ini. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamar kami dari luar. Arthur lalu bangkit dari tempat tidurnya dan membuka pintu kamar. "Loh, Meranti kan ya? Kok tahu kami di kamar ini?" kata Arthur. Aku yang mendengar nama Meranti kontan saja langsung bangun dan mendekat ke arah pintu. Kulihat di sana wanita bergaun merah itu berdiri dengan anggun sambil tersenyum manis pada kami. Senyuman itu benar-benar membuat aku seperti mati kutu. Aku sangat gugup saat itu, antara ingin bicara tapi takut salah. "Mas, bisa tolong antar aku ke Cangkringan? Aku harus sudah sampai di sana jam 11 malam," kata Meranti pada kami. Aku dan Arthur tidak tahu Cangkringan itu tempat apa dan di mana. Tapi saat itu, kami berdua seperti hanyut dalam senyuman Meranti yang terlihat indah sekali. Lalu kami mengiyakan ajakan Meranti. Tak lama setelah itu, kami bertiga sudah berada di dalam mobil menuju arah Kaliurang. Menurut keterangan Meranti, Cangkringan adalah sebuah dusun yang berada di kaki Gunung Merapi. Dia lahir di sana dan kini dia harus pulang karena ada acara ngunduh mantu. Sebenarnya kami tidak tahu acara apa itu, tapi Meranti lalu menjelaskan kebiasaan pesta pernikahan di tempat dia tinggal. "Emang acaranya sengaja diadain tengah malam ya, Mbak?" tanyaku pada Meranti yang duduk di kursi belakang. "Iya, Mas. Acaranya jam 1 malam," jawab Meranti. Aku dan Arthur sebenarnya sedikit aneh dengan tradisi dusun si Meranti ini. Tapi toh kita seperti menurut saja atas semua ajakan wanita ini. Hampir pukul 11 malam, kami memasuki sebuah gapura kampung yang terlihat megah sekali. Seperti memasuki sebuah istana zaman dulu rasanya. Ada 2 penjaga berpakaian rapi membawa tombak di kanan kiri gapura itu. Dan jalan menuju rumah Meranti pun tampak megah karena kanan kirinya terdapat lampu-lampu dengan ukiran-ukiran kayu yang bagus sekali. Sayup-sayup terdengar musik gamelan mengiringi perjalanan kami menuju rumah Meranti. "Itu rumahku, Mas," kata Meranti menunjuk sebuah rumah yang di halamannya ramai sekali oleh orang-orang yang sepertinya sedang menyaksikan sebuah pagelaran. Kami lalu turun dari mobil dan berjalan ke arah keramaian itu. Kami melihat hampir semua orang berkumpul membuat lingkaran yang di tengahnya ada beberapa orang yang sedang menari menggunakan kuda lumping. "Itu namanya jatilan, Mas. Kalau orang Jakarta bilang, itu tarian kuda lumping," kata Meranti menjelaskan sambil terus berjalan di depan kami berdua. Orang-orang yang hadir ini seperti tak mempedulikan kedatangan kami saat itu. Meski keadaannya terang benderang, tapi kulihat wajah para penonton ini seperti gelap dan sama sekali tak terlihat raut wajahnya. Wangi bunga Kamboja tercium dengan sangat tajam sekali saat kami memasuki rumah Meranti. Keadaan rumahnya sangat megah dan rapi sekali. Di tengah-tengahnya ada kursi singgasana berwarna keemasan yang di atasnya terlihat duduk seorang laki-laki menggunakan pakaian adat Jawa lengkap dengan mahkotanya. Dia terlihat sedang berkelakar ditemani beberapa laki-laki yang duduk di lantai. Seperti dalam film kolosal saja, pikirku saat itu. "Sopo kui?" kata laki-laki yang terlihat garang itu sambil menatap ke arah kami berdua. Meranti lalu memberi hormat pada laki-laki itu dengan menangkupkan kedua telapak tangannya di depan dadanya. "Kulo Pak, Meranti," ucap Meranti dengan segan. Laki-laki itu lalu tersenyum dengan gigi-giginya yang besar yang terlihat hitam seperti terlalu banyak mengunyah sirih. Dalam perkenalan yang kaku itu, Meranti menjelaskan jika laki-laki itu adalah ayahnya. Lalu dia meminta kami berdua untuk berdandan mengenakan baju yang telah disediakannya di dalam kamar yang letaknya terpisah di bagian belakang dari rumah utama ini. Aku dan Arthur kebingungan saat dipaksa menggunakan baju itu. Tapi kami tetap menuruti kemauan Meranti karena katanya ini syarat agar bisa terlaksananya acara ngunduh mantu tersebut. Dengan dibantu seorang laki-laki tua yang sedari tadi berdiri di dalam kamar, akhirnya kami pun terlihat sangat gagah dengan pakaian itu. Belangkon di kepala kami dan keris terselip di pinggang bagian belakang kami. Meranti masuk ke kamar kami dengan pakaian berwarna emas yang indah sekali. Mahkota yang terpasang di kepalanya membuat Meranti terlihat lebih cantik dari yang kulihat di hotel kemarin. Aku terpaku memandang kecantikannya. Begitu juga Arthur yang sepertinya mematung tak berkedip. "Kalau sudah siap, ayo kita berangkat, Mas. Acaranya biar cepat dimulai," kata Meranti.
Kami berjalan menyusuri lorong panjang menuju ke sebuah gedung di sebelah rumah Meranti tadi. Aku seperti di dunia dongeng. Kami dikawal oleh iring-iringan penjaga yang bertelanjang dada sambil membawa tombak saat itu. Aku terkesima saat memasuki ruangan itu. Suasananya begitu meriah dan mewah sekali. Banyak janur kuning berdiri dengan indah, dan hiasan dari buah dan bunga-bunga yang tersusun sangat bagus sekali. Lalu kami berjalan di antara orang-orang yang hadir saat itu. Saat kuperhatikan, sepertinya orang-orang yang jumlahnya mungkin puluhan ini semuanya memakai baju hitam dan kepala mereka ditutupi oleh kain batik. Mereka berdiri menghadap ke arah panggung yang tidak terlalu tinggi berisi kursi pelaminan berwarna merah. Di samping kiri kanan ruangan itu terdapat banyak sekali makanan-makanan yang terlihat sangat lezat. Sebenarnya aku sudah merasa ada yang janggal saat itu, karena saat kuperhatikan, sepertinya hanya kami bertiga saja yang saat itu mengenakan baju adat Jawa ini. Ayah Meranti terlihat berdiri di depan kursi pelaminan menghadap kepada kami para undangan. Dia berbicara dengan bahasa Jawa yang jelas saja tak ku mengerti perkataannya. Kami bertiga kini berada di barisan paling depan di antara orang-orang berbaju hitam itu. Meranti lalu memegang tangan kami di kanan kirinya dan mengajak kami berdua naik ke panggung menuju kursi pelaminan. Aku dan Arthur masih saja mengikuti prosesi itu yang sebenarnya aku mulai tak nyaman dengan situasinya. Saat kami bertiga duduk di kursi pelaminan, tiba-tiba terdengar suara seorang laki-laki dari kejauhan yang menyanyikan kidung Jawa. Lalu terlihat seorang kakek-kakek tua berbadan bungkuk berjalan ke arah kami yang kini berada di pelaminan. Kakek tua itu terus melantunkan langgam Jawa sampai akhirnya tiba di hadapan kami bertiga. Dia langsung menyiramkan air kembang ke kepala kami bertiga, dan mulutnya seperti bergerak-gerak mengucapkan sesuatu yang tidak bisa kudengar. Setelah itu dia berjalan ke tepi panggung yang di sana terdapat tungku-tungku pembakaran kecil. Dia pun menaburkan sesuatu ke tungku-tungku kecil itu sampai apinya menjadi besar. Lalu tiba-tiba suasana berubah saat si kakek tua itu menghentakkan tongkat yang dibawanya ke sebuah kendil yang tak jauh dari kaki kami bertiga. Ruangan itu tiba-tiba menjadi remang-remang dan menyeramkan. Jantungku mulai berdetak tidak beraturan saat itu. Dan saat terdengar bunyi gamelan yang tiba-tiba, Meranti pun berdiri dan langsung menari-nari di hadapan kami berdua. Dia meliuk-meliukkan tubuhnya dengan indah mengelilingi panggung pelaminan ini. Semakin kencang tempo dari musik gamelan itu, maka semakin cepat juga liukan tubuh Meranti menari-nari. Jantungku makin berdetak kencang saat ku dengar para undangan berbaju hitam tadi mulai mengeluarkan teriakan-teriakan dengan riuh sekali. Mereka terlihat berebutan mengambil makanan-makanan yang terdapat di kiri kanan ruangan itu. Aku sangat ketakutan, lalu aku pun mendekat pada Arthur yang sepertinya dia juga mulai mengerti jika ini ada hal yang janggal. Tapi kuperhatikan, Arthur sepertinya tenang-tenang saja. Matanya memang terlihat tajam mengikuti pergerakan Meranti yang semakin tak beraturan menarinya. Tiba-tiba musik gamelan itu berhenti seketika saat terdengar suara auman yang nyaring dari mulut Meranti. Meranti yang tadi sangat cantik dan anggun, kini telah berubah menjadi sosok manusia yang menjijikan. Rambutnya putih dan panjang terurai ke lantai. Wajahnya terlihat renta dan mukanya kurus kering seperti hanya kulit saja yang menempel di wajahnya. Baju indah yang tadi dipakainya sudah berganti dengan baju putih yang kotor oleh bercak-bercak hitam di mana-mana. Dia berjalan ke arah kami sambil tersenyum. Giginya sangat hitam dan sangat menjijikan. Lalu si kakek tua itu berbicara ke arah kami berdua. Mulai saat ini, kalian telah resmi menjadi suami dari Meranti. Aku terkejut kaget bercampur takut. Rasa ingin muntah langsung kurasakan saat ku dengar kata-kata si kakek tua itu. Aku ingin sekali menyangkal semua ini, tapi aku terlalu takut. Aku lalu memegang kencang lengan Arthur yang kulihat sepertinya dia mulai marah. Mata Arthur semakin tajam menatap si kakek-kakek itu. Dan saat Meranti sudah berada di hadapan kami, tiba-tiba Arthur berdiri lalu mengerang marah sambil mencekik leher Meranti. Arthur lalu mendorong Meranti jatuh keluar panggung pelaminan itu. Para undangan yang masih berebut makanan itu terdiam sejenak melihat ke arah Arthur. Dan tiba-tiba, mereka langsung berdiri dan seperti marah sekali. Mereka semua mengerang-erang tak karuan pada Arthur. Ayah Meranti yang tanpa kusadari telah berubah menjadi makhluk besar yang tak jelas, tiba-tiba mengaum keras dan loncat ke hadapan Arthur. Aku terpaku ketakutan dan hanya duduk di kursi pelaminan itu. Arthur kini berada di depanku bergerak-gerak memasang kuda-kuda seperti seekor harimau yang menggeleng-gelengkan kepalanya dengan perlahan. Nafasnya mengerang-erang persis seperti suara harimau marah. Lalu kulihat hal mengerikan terjadi dengan sangat cepat sekali.
Aku yang masih termangu hanya bisa mendengar jeritan dan auman kesakitan dari makhluk-makhluk yang tak jelas siapa dan apa mereka itu. Si kakek yang membawa tongkat dan meranti sudah tak terlihat lagi olehku. Arthur masih berkelebatan seperti harimau yang mengamuk. Dia meloncat ke sana kemari dengan sangat lincah dan sepertinya menghabisi semua makhluk yang ada saat itu. Lalu keadaan mulai hening ketika kulihat ayah meranti perlahan terlihat menjauh dengan luka-luka yang parah di badannya. Makhluk-makhluk undangan lainnya sepertinya sudah berubah menjadi cairan hitam bercampur tanah akibat serangan Arthur. Lalu semua hening dan hanya terdengar suara nafas Arthur yang masih terdengar seperti harimau. Aku duduk di sebuah kayu pohon besar yang sudah tumbang. Mataku masih bisa menembus kegelapan malam karena malam itu adalah malam bulan purnama. Kulihat banyak sekali kuburan tak terurus yang sedikit tertutupi oleh rumput liar. Aku lalu menatap Arthur yang ada di hadapanku. Wajahnya tertunduk terlihat seperti kelelahan sekali. "Lu gak apa-apa, Tur," kataku memecah kesunyian itu. Arthur lalu menatapku. "Syukur kita masih bisa selamat ya," ucap Arthur lemas dan matanya terlihat sayu. Dalam perjalanan pulang ke hotel, aku bertanya pada Arthur tentang ilmu harimau yang dia keluarkan tadi. Arthur menjawab jika ayahnya memang keturunan dari raja-raja di Sumatera. Beliau sudah menitiskan ilmu itu padanya sejak ia masih kecil. Arthur pun baru mengetahui cara memakai ilmu itu saat dia kuliah dulu. Menurutnya, ini adalah kali kedua dia menggunakan ilmu itu setelah dulu dia pernah melawan kiriman ilmu hitam yang ditujukan pada ayahnya yang akhirnya meninggal. Sore hari setelah kami istirahat seharian di dalam kamar hotel, aku dan Arthur sengaja mencari Pak Satpam untuk mendapatkan cerita lengkap mengenai Meranti. Dan dari penjelasan si Satpam, Meranti adalah kembang desa yang sangat cantik sewaktu muda. Namun, karena kecantikannya itulah dia akhirnya menjadi sombong dan enggan menikah dengan pria-pria biasa yang melamarnya. Mimpinya adalah menikah dengan seorang yang kaya dari kota besar. Lalu dengan bertambahnya umur Meranti dan belum juga ada orang kota yang melamarnya, Meranti nekat memakai susuk yang membuat dia selalu terlihat muda dan lebih cantik. Sampai akhirnya Meranti menikah dengan kakek dari pemilik hotel ini yang tidak diketemukan lagi keberadaannya setelah mereka berdua melangsungkan pernikahan itu. Begitupun dengan Meranti, tak pernah lagi terdengar kabarnya. Dan lagi si Satpam menjelaskan jika ada beberapa tamu hotel laki-laki yang juga pernah melihat Meranti. Namun setelah mereka pergi di tengah malam yang katanya pergi ke Cangkringan, mereka tak pernah kembali ke hotel ini lagi. Entah mereka langsung pulang, atau pindah hotel lain, atau malah mereka hilang tanpa jejak. Tak pernah ada yang tahu. Saat Arthur membuka HP-nya untuk memperlihatkan foto selfie-nya bersama Meranti, foto itu sudah hilang dari galeri handphone Arthur. Aku tersenyum pada Arthur dan mensyukuri kesaktian sahabatku yang bisa melindungi kami berdua ini. Demikianlah kisah pernikahan gaib yang kualami bersama sahabat sejatiku Arthur. Terima kasih untuk terus setia menonton video-video dari kami, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.